Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabat fillah, sahabat-sahabat, pengamal ilmu, magnet rezeki? Siapa sih yang tidak ingin rezekinya mengalir dengan deras, senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Spesial di video ini kita akan belajar bersama-sama dengan Bu Diah Puspitawati terkait dengan rahasia agar rezeki kita mengalir deras. Selamat menyimak video berikut ini, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Baiklah teman-teman semua, bersabar ya. Marilah kita awali ya kajian ini dengan membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita membaca suratul Fatihah ini, maka Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita ya gitu. Jadi mudah-mudahan semua dapat pencerahan, mudah-mudahan dengan kajian ini semua mendapatkan hikmah-hikmah yang selama ini masih tersimpan di dalam tabir ya. Masih ketutup tabir ya. Mudah-mudahan siang hari ini atau pagi hari ini kita bisa mendapatkan sebuah pencerahan dari Allah. Jadi akhirnya, oh begitu gitu ya. Nah, O-nya itu panjang, itu tanda mengerti ya. Tanda sudah mendapatkan hikmahnya. Dan ternyata hampir semua orang yang sudah mengalami pertolongan Allah ya gitu, itu diawali dari O panjang. Oh, begitu ya, karena keajaiban itu berada di balik pemahaman. Jadi kalau udah paham, waduh ajaibnya terus. Amin ya. Baiklah, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk mengawali kajian kita. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya robbal alamin ya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi yang luar biasa ini Allah berkenan membersamai kita, Allah berkenan melihat kita, Allah menyaksikan kita yang sedang berikhtiar untuk menemukan hikmah ya di balik setiap proses dan ujian kehidupan kita. Maka Bapak Ibu semua di acara kali ini ya, mudah-mudahan apa yang akan kita sharingkan ini pelan-pelan akan memberikan sebuah pemahaman ya, pemahaman karena keajaiban itu ada di balik sebuah pemahaman ya gitu. Nah, saya itu waktu Mas Khalid memanggil saya tadi, saya pengen izin sebentar, saya mau mengambil gelas ya. Jadi jadi sekarang aja ya. Permisi saya, aduh berapa ya? Mungkin 10 detik ya. Saya ngambil gelas dulu Ya, ya, buat simulasi sebentar. silakan Budi. Nah, baik. Iya, saya sudah ngambil gelas. Baik, Bapak Ibu semua, kan kita sering ya apa mendengar gitu loh kalimat bijak ya gitu. Jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu gitu kan. Sabar aja dengan takdirnya Allah. Ini tuh udah takdir gitu kan. Ini tuh sudah ketetapan Allah. Terima aja. Tapi kan di dalam jiwa kita itu ada nafsu, ada ego yang dia itu meronta-ronta ya, ya gitu. Nafsu kita, amarah kita, ya gitu, atau yang disebut apa itu namanya ego kita itu meronta, ya gitu. Ego kita itu nggak mau nerima yang nggak enak, ya gitu. Jadi ego kita itu maunya dimengerti, dilayani, dikasihani, dikasih semua yang enak, itu ego, ya gitu ya. Dimana pada saat kita eh, memelihara ego kita, maka yang ada kita menjadi manusia yang rakus, kita menjadi manusia yang tidak bisa menerima takdir dan lain-lain. Karena
definisi hidup yang kita anut pada saat kita melihara ego ini adalah semuanya yang nggak bagus tadi ya gitu. Jadi akhirnya kita menjadi manusia yang eh, tidak indah ya gitu. Ucapannya menyakitkan orang, prasangkanya buruk terus ya, tidak bagus. Kemudian dikit-dikit nggak nyaman ya. Ini tanda orang yang selalu melayani egonya, selalu mengasih makan egonya gitu ya. Nah, jadi teman-teman semua sejatinya keberkahan itu datang kepada orang yang mampu ya mengendalikan hawa nafsunya ya. Ego itu apa? Ego itu hawa nafsu ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua, pada saat kita mulai berjalan menuju area ini, nah, saya ingin memberikan sebuah simulasi teman-teman ya gitu. Simulasi itu apa? Simulasi itu begini. Hati manusia itu bagaikan wadah ya gitu. Hati manusia itu bagaikan wadah. Nah, wadah ini kalau udah penuh dengan semua yang nggak bagus, ya, yang tidak bersih, contoh ini gelas, habis dipakai untuk minum jus mangga, ya gitu, gitu kan, habis dipakai minum jus mangga. Pasti banyak bekas ya di gelas ini, gitu kan. Nah, lalu kita pengen minum air putih yang bersih, ya, yang menyehatkan tubuh gitu ya. Kira-kira ini harus dicuci dulu nggak? Atau kita mau nuangkan air putih itu di dalam gelas bekas jus mangga atau bekas minum kopi yang banyak sisa ampasnya gitu. Kira-kira kalau kita mau minum air yang bersih, ini dicuci nggak, Mas Khalid? Pasti dicuci dulu, Bu. Iya. Nah, jadi sahabat semua, Allah nggak mungkin, ya, Allah nggak mungkin mengisi hati kita dengan rezeki-rezeki baru jika ya hati kita ini nggak dicuci ya gitu. Nah, gelas ini dicucinya pakai sunlight, nyebut merek lagi, pakai sabun ya gitu ya. Gelas ini dicucinya pakai sabun. Nah, bagaimana mencuci hati manusia gitu kan? Nah, jadi teman-teman semua, pada saat kita mengenal ilmu ini diterangkan dalam ilmu magnet rezeki adalah yang pertama paradox of Candy, gitu kan? Yang kedua detox rezeki. Nah, saya mulai ingin sharing, Bu, bagaimana sebuah kejadian takdir Allah, saya ini mobilnya diserempet, Bu, saya nggak salah, ya gitu. Nah, jadi takdir yang tidak menyenangkan ini, ya teman-teman semua, ini apakah detok rezeki ataukah bungkus permen? Karena pemahamannya kalau detok rezeki itu, kalau bungkus permen itu berarti kan ini bungkusnya. Kalau diterima, permennya datang. Ya, kapan disebut bungkus permen? Yaitu pada saat kita minta sesuatu yang baru dari Allah. Ya, minta sesuatu yang baru itu, ya Allah pengen mobil baru, pengen uang tambahan yang banyak, berarti kan jumlah yang baru. Kemarin uang mentok-mentok sekian gitu ya. Saya pengen Allah kasih uang dengan nominal yang baru, yang nambah banyak. Berarti kan sesuatu baru yang kita inginkan ke Allah. Keinginan kita itu selalu yang baru, gitu ya. Maka, teman-teman semua, karena kita pendosa, kita banyak perisainya. Salah satu cara Allah melepaskan perisai kita adalah ya dengan diberikan bungkus permen. Ya gitu. Karena pada saat kita mengalami bungkus permen, oke, kita kaget ya, kita kaget, wow keren cari Allah, tobat bahwa setiap bencana musibah datangnya dari dosa kita sendiri gitu ya. Sehingga kapan itu disebut bungkus permen? Pada saat kita minta sesuatu ke Allah, LOP gitu ya. Kita LOP, ya Allah saya mau ini gitu ya. Maka yang ditunggu bukan ininya, yang ditunggu bukan keajaibannya, yang ditunggu bungkus permennya. Ya, karena bungkus permen ini adalah wasilah turbonya mempercepat datangnya rezeki. Ya, misalnya kita udah taubaholik, kita sudah taubaholik,
Kok nggak datang-datang, Bu? Berarti kan tobat kita belum diterima. Karena syarat atau tanda-tanda diterimanya tobat kita, salah satunya adalah datangnya rezeki itu. Ya gitu. Jadi teman-teman semua pada saat rezeki belum datang ya, dengan sholat taubat atau ritual sholat taubat kita, maka diciptakan atau diberi Allah, ya diberi Allah percepatan ya terjadinya keajaiban dengan bungkus permen. Jadi kalau bungkus permen datang harusnya senang. Betul ya, harusnya senang. Ya gitu. Kenapa? Karena berarti ya, tidak semua orang diizinkan mendapatkan bungkus permen sama Allah. Yang dikasih bungkus permen berarti sedang diperhatiin banget sama Allah. Yang lain tidak diberi fasilitas khusus, Anda diberi fasilitas khusus itu. Harusnya seneng, gitu kan? Nah, bungkus permen itu bagaikan apa, Budia? Ya, bagaikan membersihkan gelas ini tadi. Sampai gitu ya, sampai di sini dapat gambaran ya. Nah, jadi teman-teman itu yang pertama, ya. Pada saat minta sesuatu, oke, sama Allah LOP karena kita pendosa, maka Allah nggak mau ngasih sesuatu di tempat yang tidak bersih. Maka tempat ini, jiwa ini, hati ini yang tidak bersih dibersihin lewat bungkus permen. Ya, bungkus permen itu biasanya nggak segitunya kok ya, tapi kadang-kadang kita lebay aja ya, gitu ya. Nggak segitunya, ya, gitu. Dahsyat, tapi nggak gimana-gimana, gitu kan. Ya langsung cermin ajaib aja, gitu kan. Nah, jaminannya apa, Budia? Kalau kita ridho menerima bungkus permen, ya ridho itu berarti diem. Ridho itu paham. Kenapa bungkus permen itu terjadi? Ya, kalau paham itu nggak gelisah, nggak nyari pertolongan yang selain Allah, ya. Kemudian nggak mencari pemikiran-pemikiran gimana caranya lolos dari musibah ini, bukan, gitu ya. Ini yang tidak tepat, makanya LOP-nya nggak datang-datang, bungkus permen bertubi-tubi nggak selesai-selesai karena bungkus permen pertama aja di skip terus. Ya gitu. Jadi bungkus permen yang terjadi itu cukup sekali aja. Gimana responnya Budia? Terima bahwa itu adalah cara Allah ya menggempur dosa-dosa kita daripada sholat taubatin sampai 100 kali pikirannya nggak nyampe-nyampe ya gitu. Ya, sholat taubatnya terus tapi maksudnya itu Allah tahu sholat taubat kita sampai berapapun tuh belum cukup untuk membeli keajaibannya. Keren banget ya. Nah, kalau saya bahasakan membeli, karena kan otak kita itu membeli sesuatu untuk mendapatkan yang kita inginkan kan. Ya udah membeli ke Allah, membelinya dengan sholat taubat. Kan gitu. Nah, kalau kurang terus uang kita, kurang terus tobat kita, karena banyaknya dosa, waduh sama Allah dikasih gempuran tadi, gitu kan, dikasih tumbukan tadi. Nah, maka sebenarnya itu cara cepat ya pertolongan Allah dengan menggempur yang ego-ego yang keras-keras hati itu digempur sama Allah dibantu ya dibantu di bulldozer gitu ya supaya cepat lembut hatinya dan cepat bersih dan siap menerima pemberian Allah. Budia, apakah betul kalau kita ridho menerima bungkus permen itu permennya datang? Ya, benar. Itu ya. Yang membuat nggak datang-datang adalah pada saat bungkus permen datang, kita itu nggak segera cermin ajaib. Kita itu merasanya itu musibah, itu tidak menyenangkan. Kita itu merasanya, Allah kok gini banget sama saya. Husnudon harusnya, bukan suudon kepada Allah. Ya gitu. Nah karena suudon terus, yang dibalut dengan kalimat syar'i, ya, Budia saya dapat bungkus permen ini. Doain ya Budia. Padahal saya itu nggak salah, Budia. Apa dosa saya kok sampai begini? Ini namanya suudzon kepada Allah. Gitu ya. Kalau husnudon itu begitu mendapatkan bungkus permen, langsung Alhamdulillah Budia. Akhirnya datang pertolongan Allah menggempur ego-ego saya sampai luluh Budia, diinjak-injak orang, harga diri saya sampai terhina banget. Ya Allah, nikmatnya Budia. Gitu.
Ya, sampai nggak bisa bela diri. Nah, sampai begitu. Ya gitu ya. Bener-bener yang kita itu ngendalikan diri untuk tunduk, tawaduk, menerima. Bukan komplain. Gitu ya. Kalau ada muatan komplain, nggak selesai-selesai ini bungkus permen. Karena komplain itu tidak terima. Ya, contoh saya nggak terima dengan perlakuan Mas Khalid. Mas Khalid saya komplain ya, saya nggak terima Mas Khalid. Nah, ya kan gitu. Nah, komplainnya kita, ya komplain itu ditandai dengan ngomongin terus kejadian itu. Ngomongin terus ketidakterimaan. Ngomongin terus ketidaksabaran kita. Tapi kalau terima, ya sudah diam saja. Fokus tetap aktif produktif melakukan apa yang bisa dilakukan. Sadar ini adalah turbonya Allah atau blendernya Allah untuk melembutkan hati kita, ya gitu ya. Nah, maka biasanya nggak lama, ya nggak lama rezeki besar itu akan datang. Ini dalam konteks paradox of candy, ya karena rezeki deras itu datangnya bersamaan dengan keridoan kita menerima takdir, ya gitu. Jadi pada saat kita menerima takdir itu, wow keren cukup, ya cukup, wow keren. Selesai Bapak Ibu, ya gitu. Dan alihkan pandangan kita kepada terumbu karang, muliakan, bahagiakan orang lain. Pokoknya aktivitas yang membuat Allah itu ridho melihat kita. Orang ini dikasih tumbukan, dibersihin, dia nggak nyalain saya, tapi dia malah terus membantu orang lain. Nah itu biasanya cepat banget datangnya rezeki. Ya gitu. Lalu yang kedua, Budiah apa yang dimaksud dengan detox rezeki? Ya, ini dalam pemahaman saya, praktek selama hampir 20 tahun ilmu keajaiban ya, yang dimaksud detox rezeki itu gini. Kalau tadi bungkus permen datangnya dari LOP, kita minta sesuatu karena kita pendosa, maka didatangkan bungkusnya supaya permennya masuk ke jiwa yang bersih. Kan gitu. Musibah, bencana semua yang disebut bungkus permen itu proses membersihkan jiwa. Ya, kalau ridho, kalau nggak ridho tambah proses mengotori jiwa, makanya nggak datang-datang rezekinya. Tapi kalau yang dimaksud Allah dengan diberikan ujian itu, maka bersihlah jiwa. Kenapa? Karena lemah tak berdaya. Nggak berdaya, ya Allah, dosaku banyak sekali. Akhirnya ingat dosa, akhirnya bertaubat dan lain-lain ya. Akhirnya jiwanya bersih, akhirnya Allah meletakkan rezeki baru di jiwa yang bersih, di hati yang bersih. Gitu ya. Jadi biasanya begitu teman-teman. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan detok rezeki? Nah, ini Bapak Ibu semua, ini yang dahsyat ya. Ya. Bungkus permen dengan detok rezeki itu bukan beda tipis, beda jauh. Beda jauh. Nah, detok rezeki itu gimana, Bu Dia? Detok rezeki itu gini, kalau bungkus permen tadi itu biasanya nggak lama. Kalau sampai lama berarti terjadi suudon kepada Allah. Ya, nyangkal terus, nggak mau nunduk, ya, nggak mau ridho. Nah, kalau detok rezeki adalah pada saat di titik Anda mohon ampun taubatan nasuha kepada Allah, kemudian Anda mau hijrah ya, menjadi pribadi baru, benar-benar mengandalkan Allah dan benar-benar mohon pertolongan Allah, maka Maha Pengasih dan Maha Penyayangnya Allah yang akan membantu Anda untuk dibersihkan dari semua aspek kehidupan Anda. Ya, gitu. Makanya kalau bungkus permen sifatnya itu sementara, ya sementara. Makanya dalam hidupnya akhirnya keajaiban terjadi pada saat Ridho menerima bungkus permen, gitu ya. Jadi keajaibannya tergantung dari LOP dan bungkus permennya. Kalau nggak LOP lagi, nggak ajaib lagi, nggak nerima bungkus permen lagi, gitu ya. Tapi kalau datok rezeki gimana? Ini yang dahsyat. Ya, ini yang mau saya pelan-pelan menularkan kepada teman-teman ya. Datok rezeki itu dihadirkan Allah dalam hidup kita pada saat kita berniat hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala ya dalam hidup kita. Ya, sudah tekad
hasbi Allah, cukup Allah saja, maka biasanya Allah menyambut keinginan kita, tekad niat kita ini untuk berhijrah dengan datangnya detoks rezeki. Ya, gitu. Nah, jadi detoks rezeki adalah proses di mana gelas yang sudah pernah dipakai untuk kopi, untuk jus, untuk susu, untuk teh ya, yang berkerak-kerak ya gitu. Nah, ini direndam Allah dalam waktu yang kita tidak bisa tentukan, teman-teman semua. Ya, saat 2000 berapa ya? 21 kan ya, 2021, 2020 ya. Saat saya mengalami detoks rezeki saya, teman-teman, Masya Allah. Kalau hari ini bisa makan enak dan bisa juga berbagi makanan ya kepada anak-anak santri yang di belakang saya ini ya, pada bawa snack box semua ya. Kayaknya yang paling bahagia wajahnya Ustadz Ali itu. Jadi sampai ketawa ngakak kayak gitu ya. Sampai bisa berbagi ke hari ini ada 200 santri yang kita apa rangkul ya, teman-teman. Nah, saya pernah ngalamin ya, ngerasain nggak bisa makan itu, teman-teman. Jadi saat itu tidak bisa ditentukan waktunya. Ya, saya mengalami kondisi itu 3 tahun loh, teman-teman. 3 tahun tanpa kejelasan ya, tanpa sebuah jaminan ada orang yang mau nolong saya atau enggak, tanpa meminta belas kasihan karena betul-betul pada saat saya berniat hijrah hasbi Allah, cukup Allah saja, berarti saya harus mengabaikan semua pertolongan manusia ya, yang ujungnya itu pamrih, ujungnya ada ekornya gitu ya, atau ujungnya itu berupa pinjaman dan lain-lain. Bukan, teman-teman ya. Saya benar-benar menjaga hati saya gitu kan untuk melihat tanda-tanda pertolongan Allah yang datangnya itu seperti kisah-kisah yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kisah-kisah yang dialami oleh para alim ulama ya, kisah-kisah yang dialami oleh para nabi gitu ya, dengan kejadian-kejadiannya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, pada saat saya tidak bisa makan itu, saya ridho. Karena ini proses pembersihan jiwa. Ya gitu ya. Jadi pada saat saya tidak bisa makan itu, kondisinya sangat semuanya terbatas, ya. Yang saya lakukan bukan menuntut orang tua saya, bukan menuntut kakak-kakak saya, bukan menuntut orang lain, cerita kanan kiri meminta belas kasihan, panik ke sana ke sini, gimana aku ini kalau nggak bisa makan gimana, kalau nggak bisa bayar utang gimana? Alhamdulillah saya nggak punya utang. Biar kata nggak makan ya udah, ya gitu. Ada pikiran dalam pikiran saya itu akhirnya ya hamba gitu loh, ya ya hamba gitu loh, mau nuntut apa gitu kan, mati sekarang apa mati besok sama saja gitu. Jadi nggak perlu-perlunya gitu kan, apa itu namanya, minta pertanggungjawaban siapapun. Hidup kita itu yang tanggung jawab kita sendiri dan dipertanggungjawabkan kepada Allah, kan gitu. Nah, jadi siapa yang salah atas takdir kita? Nggak ada ya. Banyak orang kanan kiri ngomongin, yang salah itu ini karena gini kamu jadi hidupnya menderita. No, gitu. Saya yang mau kondisi ini karena saya habis ngomong sama Allah, saya mau hijrah ya Allah. Makanya banyak orang, Budia setelah ikut magnet rezeki, hidup saya kok Masya Allah tambah berantakan. Nah, katanya mau hijrah sama Allah diobrak-abrik, soalnya sumpah yang ngambilin yang nggak bersih, ya gitu. Jadi kalau kain pel itu udah jorok banget, udah banyak noda, udah dekil banget, nggak bisa disikat sekali, harus direndam berhari-hari, ya kan, supaya kembali bersih. Itulah jiwa kita. Nah, ganjarannya apa, Budia? Anda bisa ngerti sekarang.
Bu dia kok doa apa aja kayak dikabul sama Allah ya. Belum doa aja udah didatengin gitu kan. Bu dia peka sekali melihat orang yang basa-basi dengan melihat orang yang sungguh-sungguh. Karena saya ngalamin itu pembersihan jiwa itu. Ya gitu. Ya pada saat-saat itu saya rajin sekali ke masjid. Saya nyapu, ngepel, bantuin marbot masjid ya di tempat saya kuliah dulu. Kemudian saya sering puasa, ya gini, nggak ada yang dimakan. Nah sekarang habis awal aja, aduh nggak gampang banget ya puasa ya. Tiap hari ada makanan datang, betul nggak? Udah niat puasa ya, tamu nggak ada habisnya gitu kan. Nah jadi teman-teman gitu ya. Tiap ada Budi, apa dek? Nanti ada pengajian ibu-ibu, wah giat banget. 2 jam sebelum acara udah saya rapi-rapiin ya. Jadi remaja masjidnya tuh semuanya. Soalnya selesai pengajian sih dikasih makan. Sesimpel itu, gitu kan? Gitu, ya. Nah, teman-teman semua itu dialami. Makanya sekarang coba dicek. Rezeki deras, ya, itu datangnya bersamaan dengan keridoan menerima takdir. Kalau saya nggak ridho menerima takdir, saya nggak mungkin nyapu ngepel masjid, nyiapin semua perlengkapan masjid, beresin semua pada saat ada kegiatan di dalam masjid. Ngapain? Gitu kan? Gitu. Kan harusnya ego ini dipenuhi. Harusnya saya nuntut dong, ya. Orang tua saya harusnya saya nuntut dong kakak-kakak saya, masa adiknya satu aja nggak dipelihara. Iya kan? Ini kan ego-ego yang menjatuhkan kita dalam lembah nista. Ya gitu. Saya nggak mau peduli itu. Bahkan setiap saya dapat job untuk nge-MC ya, untuk meng-event organizer sebuah acara ya. Saya dipercaya dosen saya menjadi asisten dosen. Saya dipercaya untuk menjaga masjid ya. Itu tuh kalau dapat fee, dapat honor, yang saya ingat adalah ini nggak sekali dua kali. Panggil taksi, jemputin ponakan-ponakan saya ajak jalan-jalan ke mall. Jadi honor saya, gaji saya hari itu habis seketika untuk nyenengin ponakan-ponakan saya. Karena ditinggal meninggal oleh ibu saya itu kondisinya semua kakak saya belum mapan. Ya, masih sangat terbatas sekali gitu ya. Dan hati ini tak sanggup menjadi beban mereka. Akhirnya saya hidup sebatang kara dan saya mengalami proses-proses hidup yang tadi saya ceritakan. Nah, kalau tandanya nggak ridho itu, nggak aktif produktif. Tandanya nggak syukur itu nggak punya pikiran gimana caranya. Yang ada siapa yang akan bertanggung jawab dalam hidup saya ya. Ya, akhir-akhir ini banyak ya sorotan-sorotan di sosial media ya. Semua nggak ada yang kasihan sama saya. Siapa yang kasihan sama saya? Ya, siapa yang akan menjamin hidup saya? Masya Allah. Dia lahir diciptain batu kali ya. Kita terlahir diciptakan oleh Allah. Siapa? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada yang punya hidup, kita ditolong olehnya. Gitu. Kita tahu, kita nggak bisa ingkari, kita lahir karena sebuah penciptaan yang maha dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok dalam hidup nyalahin orang, minta pertanggungjawaban ke orang, nuntut uang ke orang, ya gitu. Nah, semua orang itu ciptaannya Allah, gitu. Jadi, tanda tidak terima adalah terjadinya tuntutan, komplain, meratapi nasib, curhat kemana-mana bagaikan kayak ngemis-ngemis, itu Allah nggak suka. Wahai hambaku, bukannya engkau yang katanya mau hijrah, ya dengar Ustadz Nas ceramah, training, siap saya mau tawakal tuh Allah, wah, siap Ustadz Nas saya mau jadi ajaib. Kok masih ada nuntut hatinya? Berarti nggak ridho, gitu kan. Jadi derasnya rezeki bersamaan dengan keridoan sebenarnya ini adalah esensi dari 10 jurus rahasia magnet rezeki. Ya, gitu.
Jadi daripada Anda pusing, udah praktek berapa jurus kok belum ajaib, maka hari ini saya sharing. Akarnya Anda belajar ini aja cukup. Nah, supaya gampang aplikasinya pakai jurus-jurus magnet rezeki. Oh, kalau gitu tuh paradox of candy. Oh, kalau gini nih cermin ajaib, itu memudahkan kita praktek. Tapi dasar, ya dasar pemahamannya adalah dari derasnya rezeki bersamaan dengan keridoan menerima takdir. Ya gitu, ya gitu. Kok bisa Bu ridho? Karena bersyukur. Tahu kita sedang dibersihkan semua supaya rezeki kita selanjutnya semua yang bersih dan semau-maunya Allah. Wih, enak banget kalau begitu. Semau-maunya Allah tuh kita belum inget mau doa udah diturunkan kan semau-maunya Allah. Nah, pada saat dibersihin, gelas ini kalau lagi dibersihin, bekas-bekas teh itu nggak bisa hilang hanya dengan sabun loh. Bekas-bekas teh yang dipakai ngencam teh atau apa, ini jadi kerak, betul? Di hati kita penuh kerak loh, ya. Keraknya memelihara ego, minta dilayani, ya, minta dilayani, minta dihargai, minta dihormati, minta disebut terus nama kita, minta diakui, itu ngerak loh di dalam hati kita. Nggak bisa hilang dengan sekali ikut THMR atau SHMR. Makanya tahu ilmunya nggak apa-apa, sekali-sekali ikut THMR, SHMR. Atau ada yang terus-terusan ya, kemanapun Ustadz Nas berada, ikut terus supaya jadi ajaib. Saran saya, ya, jangan hanya seneng bersama Ustadz Nas karena kebanjiran barokahnya beliau, betul itu, betul, ya gitu. Tetapi mulailah memahami lebih baik nih kerak-keraknya yang ada di dalam diri kita ini direndam. Direndamnya pakai apa? Pakai penerimaan akan takdir. Sampai di sini dapat gambaran? Biarkan rendeman ini, biarkan persoalan itu hadir. Biarkan Allah semau-maunya gosok, nyuci, pakai abu gosoknya Allah ya. Peri-peri, ngeri-ngeri sedap di dalam hati. Biarkan itu semua. Semakin saya didetoks sama Allah, semakin saya gini. Teruskan ya Allah, luar biasa ya Allah, nikmat sekali. Teruskan ya Allah, sampai aku tak berdaya, tak kuat ya Allah. Teruskan ya Allah. Gitu, ya. Nah, jadi teman-teman semua, saat itu Allah semakin enjoy membersihkan kita. Ya gitu. Nah, makanya akhirnya saya ngalamin. Ustadz Nas pernah nanya ke saya, Budia, pada akhirnya kenapa kita harus berhati-hati dari dosa? Ya, bukan jawaban saya supaya bukan ajaib, bukan. Datangnya panjang, Ustaz. Datangnya lama banget, nggak mau. Karena udah mengalami sebuah detok rezeki, yaitu proses menerima takdir dengan ridho, sadar kalau sedang didetok, dicuci, digosok, disikat sama Allah, itu panjang, gitu. Ya, panjang. Di mana kita nggak bisa berbuat apa-apa akan takdir ini, tapi kita punya pilihan. Tetap bisa mensyukuri hidup ini dengan yang pertama merawat terumbu karang, ya. Kemudian yang kedua, aktif produktif. Justru pada saat detok rezeki nggak berdaya, do something. Lakukan sesuatu. Ya, lakukan sesuatu yang menghasilkan. Persoalan tetap jadi urusan Allah dalam membersihkan kita, lakukan sesuatu. Ya, tiap merasakan perihnya detok rezeki, ingatlah makasih ya Allah. Terima kasih sedang mencuci saya, membersihkan saya. Kerak-kerak saya begitu tebalnya sehingga sampai rasa perih-perih sedap ya Allah. Kapan selesainya? Jangan ngomong gitu, itu menyinggung Allah. Ya gitu. Lama belum selesai ya belum selesai bersih, belum bersih ya belum selesai. Maka dalam melakukan syukur nikmat, aktif produktif, jangan buat dosa. Ya.
Yang dulu kalau kembaliannya kurang, diem-diem aja atau konsumen nggak komplain. Hari ini karena nggak mau berbuat dosa, karena sudah terbiasa bersih, oh nggak terima. Ibu ini lebih gitu kan. Gitu. Terus orangnya nggak apa-apa 2.000 doang. Jangan ibu ini lebih gitu. Nggak apa-apa. Oke izin ya bu nanti masuk kota amal. Ini harus sampai kayak gitu karena udah terbiasa bersih, udah terbiasa nggak mau kesangkut sama yang tidak bersih. Ini Allah sedang datok rezeki, ya Allah sedang membersihkan kita dengan sebuah penderitaan hidup. Akan satu kejadian ya penderitaan itu artinya gitu kan. Bukan ketidaknyamanan, artinya satu kondisi di mana kita sama Allah disuruh sholat dan sabar untuk mendatangkan pertolongan. Jadikan sholat dan sabar jadi penolongmu. Detok rezeki ini harus bagi mereka yang akhirnya ingin hidupnya dilimpahi rezeki bersih semau-maunya Allah. Ya gitu. Nah, jadi teman-teman semua datangnya bukan kayak Paradox of Candy, di mana ya Allah ini anakku belum bayaran SPP ya Allah mohon ya Allah lalu datang tumbukannya dar ya kejadiannya sangat mengiris hati terus nggak lama permennya datang uang sekolahnya anak bisa terbayarkan dengan ajaib. Nah ini namanya Paradox of Candy. Kalau Detok Rezeki nggak gitu. Bahkan Anda hanya ngebatin atau kebutuhan itu akan datang, Allah sudah sediakan. Kenapa? Karena ridho, digerus, dibersihkan Allah, sadar ya ketidaknyamanan hidup ini karena Allah sedang membersihkan jiwa kita. Bersihkannya bukan yang kotoran bekas kopi doang, tapi sak kerak-kerak yang nempel di dalam hati kita, itu dibersihkan Allah, makanya nggak cepat. Sampai di sini dapat gambaran? Gitu. Jadi nggak bisa berbuat apa-apa, betul. Tapi kita punya pilihan. Tetap bisa mensyukuri. Syukur nikmat dengan satu, merawat. Ciri-cirinya orang syukur nikmat itu merawat. Saat saya datok rezeki nggak bisa makan, saya bersihin di masjid. Ya, saya urusi ibu-ibu jamiah. Ya, sampai semuanya senang sama saya. Tiap pulang, oh bawain aja ke Mbak Dia, bawain ke Mbak Dia. Senengnya. Oh ini yang dibilang burung aja dikasih makan nggak mungkin saya nggak dikasih makan asalkan saya terus mau merawat dan mensyukuri aktif produktif ya gitu. Yang ketiga sedekah. Sedekah baik menyenangkan keluarga kita. Tiap kali saya dapat honor, saya langsung nggak inget untuk diimit-imit di dipelit-pelitin untuk diri soalnya kan sering nggak bisa makan ya. Nanti kalau saya kasih kesenangan atau beli-beli buat ponakan saya, buat keluarga saya, nanti saya makan apa? Lah ini udah tanda-tanda ini nggak kenal Allah ya. Tanda-tanda ini nggak bakal dititipi rezeki lagi sama Allah. Ya, di otak saya tuh tiap kali saya dapat honor, ya, saya buka amplop saya, Masya Allah, langsung saya sudah persiapkan. Kita Sabtu besok mau makan di mana? Jadi kakak saya tuh sampai gini, emang kamu ada, aku habis gini, aku dikasih uang segini, ayo kita makan-makan semua, gitu kan? Habis langsung seketika. Tapi kepuasan hati itu luar biasa. Ya gitu kan. Nah dari situ Allah titipkan lagi. Karena kalau dititip yang diingat bukan diri sendiri. Yang diingat orang lain. Membahagiakan, memuliakan orang lain. Ya, makanya pada saat detok rezeki, ya kita serahkan persoalan itu, kita nikmati deritanya. Ya, karena penderitaan itulah bukti Allah sedang mencuci jiwa kita. Kalau jiwa kita tidak menderita, kalau tidak ada sakit yang begitu nikmat di dalam hati, berarti kita masih dielus-elus sama Allah, berarti nggak dibersihin. Nggak mungkin nyuci gelas hanya pakai tangan begini. Oh, udah bersih ya? Nggak mungkin. Nyuci panci yang berkerak hitam, nggak mungkin hanya dengan sabun sedikit lalu dielus-elus tangan. Kalau mau bersih pasti dengan abu gosok, dengan Vim atau dengan apa tuh yang bisa di atau cairan-cairan kimia mungkin ya yang benar-benar yang meleburkan kerak-kerak itu. Nah, jadi sahabat semua, derasnya rezeki ya bersamaan dengan keridoan akan takdirnya Allah.
Mari kita lihat bersama takdirnya Allah dalam hidup kita. Ya, bayangkan ya. Bayangkan ya gimana nyeseknya di hati. Semakin nyesek, semakin nyelekit, semakin nikmat teman-teman ya. Semakin berarti Allah sungguh nyata membersihkan jiwa kita. Jangan jadikan kerak-kerak baru. Ya, kerak baru tuh gini. Kotor nggak segera dibersihkan. Akhirnya masuk ke pori-pori, akhirnya nyerap, akhirnya mengerak menjadi bagian dari gelas ini. Betul kan? Itu. Marah nggak segera disolat tobatkan. Marah lagi, marah lagi, marah lagi, akhirnya bergerak di dalam hati kita. Ya, teman-teman semua. Ya, kebiasaan mengeluh nggak segera ditobati. Mengeluh sana. Gimana ya kalau nanti usahanya gini-gini gimana ya? Ini loh perisai menjadi kerak di dalam hati. Ya gitu. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, persoalannya sebenarnya nggak apa-apa. Cukup jadikan sholat dan sabar sebagai penolongmu. Tapi gerutunya ini loh, keluh kesahnya ini loh, membuat kerak-kerak baru. Ya, saat saya mengalami kondisi 3 tahun dengan kondisi yang seperti itu ya teman-teman yang tadi saya cerita, teman-teman di kampus saya nggak ada yang tahu loh kalau saya ini kelaparan tiap hari. Ngertinya, iya Allah, dia kamu rajin puasa ya. Iya, ya Allah kamu aktif banget di masjid. Iya, gitu. Kok bisa sih kita itu mau istiqomah nggak gampang loh. Nah, makanya mau gampang harus dalam detok rezeki. Auto gampang, otomatis ya. Otomatis ya. Jadi tawadu ya gitu. Nah, banyak yang ngomong, banyak yang mengalami ya, habis didatok rezeki, dikasih rezeki yang banyak sama Allah, nggak kuat hati lagi, sombong lagi, marah-marah lagi, angkuh lagi, semena-mena lagi, ya, kemudian mm, apa nggak baik lagi. Oh, digerus lagi sama Allah pasti, pasti dijatuhkan lagi. Gitu. Terus kadang-kadang saya bilang, ya kalau dengan dijatuhkan, digerus lagi sama Allah, membuat Anda ingat tahajud tiap hari, ingat bersedekah tiap hari, kayaknya lebih enak dalam detok rezeki ya, ingat Allah terus. Gitu. Jadi ingat Allah terus gitu. Nggak mau juga Bu Dia, makanya harus hati-hati. Kalau sudah hijrah, udah hasbi Allah itu semuanya titipan Allah. Ya gitu. Jadi jangan lagi jadi orang yang pengennya disebut ibu sama karyawannya biar kayak jadi bos. Udah gitu nyungsep lu. Nyungsep lagi, tersisip ya -1. Ya, tersisip rasa-rasa apa memiliki rasa-rasa jadi bos, rasa-rasa gitu ya. Makanya teman-teman saat saya dititipi usaha sama Allah ya berkembang luar biasa banyak sekali. Saya tuh jarang sekali duduk manis di ruang kerja saya. Saya punya banyak kantor, ruangan saya selalu kosong karena Budia adanya di jamaah di kampung-kampung isi kajian. Membantu orang berkarya ya gitu. Kita lagi di Kota Cimahi lagi bekerja sama dengan ibu-ibu PKK RT di sana seru banget untuk menghidupkan Jumat Berkah dan lain-lain gitu ya. Melebur dengan masyarakat bahagia banget ya dibandingkan harus duduk di meja kerja ngomongnya angker horor. Angker horor itu maksudnya itu kalau di kantor ya eh, saya dapat respect, semua nurut sama saya. Itu kan karena atasan dan bawahan. Iya kan? Karena mereka saya gaji semua gitu kan. Nah, tapi kalau di masyarakat itu kerasa banget. Ya, support, totalitas, rangkulan, persaudaraan ini datangnya dari hati yang tulus, ya, hati yang saling apa menerima, hati yang saling mencintai, berkasih sayang, mau berbagi sesuatu. Jadi bukan karena atasan dan bawahan gitu ya, bukan karena bos sama karyawan gitu kan. Nah, jadi teman-teman sampai di sini kita dapat gambaran ya
derasnya rezeki bersamaan dengan keridoan. Ya gitu. Jadi bagaimana supaya kita bisa ridho, kita harus cermin ajaib. Cermin ajaib itu satu kondisi pada saat kita mau hijrah, kita mau jadi manusia ajaib, berarti perilakunya harus plus semua. Nah, pada saat ini terjadilah yang namanya pembersihan dosa atau yang disebut detox rezeki. Pertobatan kita itu detox rezeki ya. Diiringi dengan detox rezeki, tanda Allah sedang sungguh-sungguh membersihkan jiwa dan hati kita. Ya gitu. Akhirnya tidak ada semua yang salah diri kita sendiri, betul. Ya, garis kebenarannya langsung menurun drastis. Kalau saya nggak sombong dulu, mungkin saya nggak akan didetok kayak gini, betul. Kalau dulu saya nggak arogan, saya nggak akan didetok kayak gini, betul. Kalau semua yang saya beri dulu karena Allah, ya mungkin hari ini ditambahkan bukan malah digerus sama Allah, betul. Ya, karena saat memberi ada unsur, ini loh aku sudah jadi pengusaha, aku rajin memberi, ini ada sisipan seperti itu, langsung Allah tidak ridho ya gitu. Nah, jadi ini yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan teman-teman semangat untuk menerima takdirnya Allah karena semua baik untuk kita. Ya, baiknya karena diri kita akan menjadi bersih sekali. Kalau bersih, Allah mau kasih rezeki semau-maunya terserah Allah. Nah, kalau wadahnya tidak bersih, Allah mikir ntar dikasih air apapun jadinya kotor terus. Karena wadahnya, hatinya tidak bersih ya gitu. Baik teman-teman, itu sharing dari saya. Mudah-mudahan semua rezekinya teman-teman semakin deras ya. Karena sudah ngerti ilmunya, terima saja. Ya, terima saja takdirnya Allah dan tetap aktif produktif ya. Sekian dari saya, sampai jumpa di sharing selanjutnya. Alhamdulillah, setelah Anda menyimak video ini, marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Dan marilah kita pula senantiasa beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan pintu-pintu rezeki kita. Allah bukakan perisai-perisai rezeki kita. Astaghfirullahaladzim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.